Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ayuhan netizen yang dirahmati Allah, segala puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang insyaallah bermanfaat, diberikan semua kemudahan-kemudahan kita dalam mengarungi hidup ini. Dan tak lupa kami sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat serta syafaat beliau kami rindukan selalu, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak di surga Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta istri kita, anak-anak kita, mantu kita, cucu kita, semua ahli-ahli kubur kita dikumpulkan kelak di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, di pagi ini marilah kita mengaji tentang bab keutamaan bab mengajar. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan supaya mereka memperingatkan kaum mereka jika mereka kembali kepada kaumnya, agar kamu itu menjaga diri. Maksudnya adalah di sini si pengajar adalah mengajar dan menunjukkan akhlak yang maksudnya, dan supaya kamu memperingatkan kaum mereka jika mereka kembali kepada kaumnya, agar kamu itu menjaga diri. Ikhwani, banyak fenomena saat ini yang terjadi, yang ramai di media, bahwa ada sebagian kaum yang dengan pola mengajarnya tidak bisa memberikan jalan pencerahan bagi kita untuk senantiasa menggapai ridhonya Allah. Tidak bisa membimbing kita bagaimana caranya meraih apa yang Allah ridho. Si pengajar senantiasa memberikan narasi-narasi yang bersifat memecah belah, bersifat sebagai panitia surga ya, mungkin ya, lebih tepatnya sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit mengharamkan, sedikit-sedikit mencaci maki. Tidak baik, saudara. Dan hal tersebut jangan kita ikuti.
ikuti ulama-ulama masyayikh kita yang santun, yang bisa membimbing kita menuju keridhaannya Allah. Jangan diikuti. Kalau ada dai, entah itu dai karbitan atau bagaimana, yang dalam ceramahnya senantiasa mengobarkan kebencian, mengorbankan hasutan, mengorbankan segala norma-norma kebaikan manusia, tinggalkan. Karena hal tersebut akan berdampak kita terbawa arus mereka. Paham? Dan ini sudah diperingati, tetapi kalau masih tetap, maka tinggalkan. Ingatlah, keadilan Allah maha dahsyat, saudara. Ingatlah, keadilan Allah maha dahsyat. Kalau keadilan dunia ini bisa dibeli, saudara. Bisa. Banyak terjadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Banyak yang terjadi kesalahan besar dibuat kecil, bahkan selesai begitu saja. Bisa dimanipulasi. Tetapi keadilannya Allah, tunggulah. Dan kelak kalian semua, kita semua akan menghadapi pedihnya sisaan. Dalam ayat yang lain disebutkan wa id akhadallahu hisaqal ladzina utul kitab liyubayyinahu linnasi wa la yaktumunahu wa huwa ikhdabu litta'adim. Mungkin ada harokat saya yang salah atau kurangnya penglihatan karena fakir masih sedikit sudah mulai berkurang kenikmatan memandang. Disebutkan di sini ketika Allah mengambil kesanggupan orang-orang yang diberi Alkitab, tentu mereka akan menerangkan kepada manusia dengan tidak menyembunyikan. Artinya yang saat ini terjadi pun senantiasa membawa namanya Allah, padahal dia berdusta. Membawa nama Rasul, padahal dia berdusta. Dan dia menyembunyikan. Sementara orang ahli kitab, maksud di sini orang yang paham tentang ilmu agama, tidak boleh menyembunyikan dan tidak boleh juga menambahkan atau melebihkan apa yang dia tidak ketahui. Hukum halal haram harus jelas. Hukum salah dan benar harus jelas berdasarkan kitab Allah. Jangan ditabrak kaidah-kaidah ini. Sudah tahu salah, dibenarkan. Itu namanya menabrak kaidah. Ya. Menabrak kaidah ini adalah yang sangat-sangat Allah murkai. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati saudara. Hati-hati Anda kalau berbicara, jangan senantiasa bersumpah atas Allah jika Anda berbohong. Hati-hati. Jangan bawa-bawa Allah dalam kedustaan Anda. Baik Anda berdagang, baik Anda dai ilallah, atau itu bukan dai yang alim betulan ya. Kalau yang dai betulan, masya Allah, dia menjaga daripada tersebut.
yang dai-daian ini, yang saat ini terjadi, fenomena-fenomena yang rame ini, dai-daian. Ini dai-daian, kiai-kiaian, ustad-ustadan, apalagi bernarasi memecah belah, yang bernarasi yang mengatakan bahwa orang alim harus bisa membaca kitab. Orang saat ini yang orang yang agamis mau baca kitab gundul, kitab kuning, kitab merah, kitab apapun, insya Allah bisa. Tetapi bagaimana caranya menerapkan isi daripada kitab tersebut, ini yang sulit. Dan cenderung orang berdusta akan hal tersebut. Paham ya? Orang yang beragamis tentu bisa baca kitab, mau kitab gundul kayak, mau kitab kuning, mau kitab hijau, mau kitab merah muda. Orang kalau udah agamis pasti bisa, pasti. Karena orang agamis ini dididik, orang sama orang tua dididik dari kecil ngaji, saudara. Kalau bilang agamis loh ya. Kalau cuma Islamnya KTP ya wallahu a'lam. Dan dididik sama orang tuanya itu dari kecil sedemikian rupa untuk mengaji, dan bahasa-bahasa kitab apapun itu semua bahasanya sama, yakni bahasa Arab. Ya. Tetapi di sini saudara, apakah bisa menerapkan isi daripada kitab? Inilah yang terjadi di saat ini. Jadi kita mencari seorang mursyid atau guru yang benar-benar bisa membimbing kita untuk senantiasa takut kepada Allah serta mencari ridhonya Allah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan saudara, wa inna fariqan minhum liyaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sekelompok di antara ahli kitab benar-benar menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu. Nah, ini ayat ini sudah diterangkan sama Allah bahwa orang yang ahli, ada yang menyembunyikan, artinya menambahi, mengurangi, bahkan menghilangkan, memelintir ayat-ayat Allah. Bahkan memelintir ayat-ayat Allah, yang jelek jadi bagus, yang bagus jadi jelek, sesuai dengan pemahamannya dia sendiri. Nah, ini bahaya saudara, bahaya benar. Fenomena yang saat ini terjadi, saya nggak perlu menyebutkan oknumnya saudara. Yang saat ini terjadi adalah mengenai silsilah nasab para Ba'alawi, yakni Imam Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dinafikan seluruh Ba'alawi dengan alasan harus adanya kitab sezaman. Ke satu.
Kedua, harus adanya tes DNA. Nih, ini ayatnya Allah. Sesungguhnya sekelompok di antara ahli kitab, ahli loh ya, berarti dia mengetahui dengan kebenaran adanya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari jalur Fatimah Zahra, karena Rasulullah mempunyai anak laki-laki 3 orang, dia meninggal semua, sehingga kesedihan Rasulullah ini kontan dijawab oleh Allah, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kontan dijawab oleh Allah agar Rasulullah tidak sedih, sehingga Rasulullah menisbahkan Hasan wal Husain adalah dzurriyyah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Fatimah, dan ayahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nisbahnya. Karena Pak Sayyidina Ali juga masih satu saudara. Masih satu saudara. Sayyidina Ali dengan Rasulullah adalah paman dan keponakan. Gitu, saudara. Lantas ada gerombolan ini menafikan, menyembunyikan ayatnya ini. Akhirnya membuat jalan tersendiri, jadi meminta kitab sezaman. Minta kitab sezaman, berarti kalau kitab sezaman yang Anda maksud seluruh dari silsilah Nabi Allah Adam alaihissalam hingga turun pada Habil dan Qabil, bahkan turun kepada Sayyidina Nuh alaihissalam, terus hingga tunjukkan kitab sezaman. Apakah ada? Lantas tidak kurang lagi si kelompok ini meminta lagi dengan namanya syuhrah wal istifadah, yang diketahui minimal 10 orang saksinya. Coba deh Anda berpikir bahwa ini juga menabrak kaidah yang Allah sebutkan tadi. Kalau saya minta misalnya silsilah dari Sayyidina Adam, silsilah dari Sayyidina Habil dan Qabil, siapa syuhrah istifadah? Berarti Anda ini menabrak apa yang Allah sebutkan dalam firman. Dan ini berbahaya, saudara. Anda kalau membicarakan tentang silsilah nasab yang tidak Anda ketahui, sama dengan orang bodoh yang mengajari bukan pada ilmunya, maka dosa Anda berjariah. Paham? Dan diterangkan dari Allah seperti ini. Sesungguhnya kelompok di antara ahli kita benar-benar menyembunyikan. Dia sembunyikan, dia putar-putar sesuai dengan apa yang menjadi akal pikirnya dia dengan penuh kebohongan. Dan ini jangan diikuti, saudara. Apalagi meminta jalur tes DNA. Waduh. Anda berpikir bahwa tes DNA itu seperti apa? Sedangkan di negara yang superpower, yang awal muasalnya membicarakan DNA, negara itu aja juga nggak percaya kok dengan DNA. Anda maunya seperti ini, nggak benar tuh, saudara. Disebutkan lagi fi syahadati wa man
Disebutkan lagi fi syahadati wa man yaktumuhuma fa innahu asimun qalbuh. Barang siapa menyembunyikan kesaksian, maka sesungguhnya ia mengingkari hatinya. Barang siapa yang menyembunyikan kebenaran-kebenarannya, maka sungguhnya itu mengingkari hatinya. Coba tanyakan. Kembali lagi kepada dia yang bikin gaduh. Kembalikan lagi pertanyaannya dia, keinginan dia, kembalikan sama dia sendiri. Bagaimana kalau keluarga kamu? Coba tes DNA kamu sampai 7 atau 10 turunan. Bisa enggak? Dan khususnya kembalikan lagi kalau memang dia benar-benar orang jujur, kembalikan. Maukah kamu bertanggung jawab di atasnya Allah, di hadapan Allah? Apabila keluarga Ba'alawi min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pendusta, yang jalurnya dusta, yang Imam Ubaidillah datuknya juga dusta, kembalikan lagi. Berani bertanggung jawab atas kedustaan Anda, atau ajaklah mubahalah, bawa serta istrinya, anaknya, cucu-cucunya. Berani nggak? Kalau orang benar, saudara, pasti berani, karena dia tidak akan menyembunyikan apapun, los. Tapi kalau orangnya berdusta, pasti akan berbelok-belok omongannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya Rasulullah adalah sabdanya Allah. Karena apa? Rasulullah tidak pernah bersuara apapun kecuali itu adalah firman dari Allah. Jadi Rasulullah meneruskan apa yang menjadi omongannya Allah, firman. Sabda Nabi SAW, siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Paham, saudara? Kalau orang yang beriman, orang yang di dadanya penuh dengan nur Allah dan Rasulnya, itu mengajaknya kepada mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, bukan menjelek-jelekan orang, bukan gibah orang, bukan untuk mengajak ribut dengan orang, bukan orang beriman. Paham, saudara? Jadi apabila ada seorang dai yang mengajarkan tentang kejelekan, tentang permusuhan, tentang apa, tinggalkan. Dekatkan diri kita kepada dai Allah yang mengajarkan tali kebaikan ini menyambung kepada Rasulullah hingga ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikit-dikit, wah nggak boleh nih, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bid'ah, atau wah ini nasab kamu batal. Nggak boleh, saudara. Kalau Anda tidak mengetahui dengan benar, Anda tidak ahli di bidangnya, jangan sekali-sekali Anda berdusta atas nama Allah.
Paham ya? Anda apabila tidak suka, cukup Anda sendiri tahan. Tapi kalau Anda utarakan lantas Anda membuat provokasi, siap-siap. Naudzubillah min dzalik. Anda itu paham, tapi Anda munafik. Anda paham, tapi karena kemunafikan itu yang menutupi kebaikan Anda. Hanya demi recehan uang, Anda gadaikan akhirat Anda. Hanya demi karena uang yang ada di dunia, Anda gadaikan di akhirat. Dunia yang kita tempati ini, kita ini hanya seumur jagung menempatinya. Selebihnya akhirat rumah kita, saudara. Astagfirullahaladzim, kasihan Anda ini mengajak kepada keburukan-keburukan orang, mengajak gaduh, mengajak narasi-narasi yang gak benar, mengajak perbuatan yang Allah sangat murkai. Ya, jangan. Segeralah bertaubat, karena kita tidak tahu sewaktu-waktu Israel mengintai kita. Ya. Jadi keutamaan mengajar, hadirkan sistem atau pembicaraan kita yang takut kepada Allah dan mencapai ridhonya Allah. Begitu, saudara. Dan jangan pernah saudara penggibah orang, menjelekkan orang, padahal diri kita sendiri aja belum tentu benar. Belum tentu benar. Ayo, segera di sisa umur ini kita manfaatkan umur ini yang sisa umur ini agar kembali ke fitrah kita selaku hamba yang beriman. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan hidayah kita serta umur yang berkah. Khusus kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, juga kakek nenek kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya, memberikan kasih sayangnya kepada ahli kubur kita, dan kelak kami memohon kepada Allah, kelak di hari akhir anak cucu kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah dajjal. Nauzubillah min dzalik. Saudara, marilah sebelum hari puasa, marilah kita apabila bisa menghatamkan Quran, ya kita baca Quran. Apabila kita tidak bisa membaca Quran, minimal kirimkan hadiah Fatihah kepada ahli kubur kita. Mudah-mudahan ahli kubur kita senantiasa diberikan ridhonya oleh Allah, diberikan kasih sayangnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Ingat saudara, bentar lagi ini adalah masuk bulan puasa, maka kewajiban kita mendoakan ahli kubur kita agar beliau bergembira mendapatkan kiriman doa dari anak cucunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.